Jenderal Kopassus penghancur OPM ternyata. Wah, wah, wah. Beneran nih. Ya udah, kita intip aja informasinya, tapi jangan lupa untuk subscribe dulu dong dan klik tombol loncengnya. Halo Sobat NKRI, kabar NKRI balik lagi nih dengan informasi seputar berita militer. Nah, kali ini kita akan bercerita tentang keberhasilan Satuan Elit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus dalam operasi pembebasan Sandra Mapenduma di tahun 1996. Memang ini nggak bisa lepas ya dari sosok seorang legend TNI Purnawirawan Prabowo Subianto Joyo Hadi Kusumo. Karena di bawah komandonya pasukan Korps Baret Merah katanya sih mampu menumpas anggota kelompok kriminal separatis bersenjata KKSB Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Nah, dirangkum Viva Militer dari berbagai sumber nih sobat, sebuah kesaksian datang nih dari mantan Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus Majen TNI Inyoman Kantasia. Nah, ternyata Nyoman ini adalah salah satu anak buah Prabowo yang ikut terjun dalam operasi pembebasan Sandra Mapenduma. Menurut keterangan Nyoman yang saat itu masih berpangkat Letnan 1 Infanteri TNI dan juga merupakan lulusan terbaik Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI 90 dan menjabat sebagai Wakil Komandan Subtim Detasemen 81 Penanggulangan Teror atau SAT 81 Gultor Kopassus ya. Dia dan para prajurit Kopassus sama sekali sih katanya nggak nyangka tuh akan mendapat tugas untuk membebaskan Sandra di Papua yang dulu bernama Irian Jaya. Nah, nggak cuma itu aja nih sobat, Nyoman juga semakin yakin jika tugas ini nggak akan mudah sebab ada 26 orang yang menjadi Sandra kelompok OPM. Nah, yang lebih mengkhawatirkan lagi nih, dalam daftar Sandra ada 6 orang yang merupakan warga negara asing. 2 diantaranya dari Belanda dan 4 lainnya berasal dari Inggris. Sisanya sih merupakan warga nasional nih ya, warga negara Indonesia atau WNI yang katanya berprofesi sebagai dosen, pendeta dan juga petugas kehutanan. Dan setelah mendengar kabar kalau ada puluhan Sandra yang ditawar oleh kelompok OPM, Prabowo yang saat itu masih berpangkat Brigadir Jenderal atau Brigjen TNI langsung nih memerintahkan pasukannya untuk bergerak, cus ya. Nah, melanjutkan ceritanya itu, Nyoman nih mengungkapkan kalau saat itu kelompok OPM yang berada di bawah pimpinan Kelly Kuali itu memberikan sejumlah tuntutan. Salah satunya tuntutan Kelly Wali saat itu adalah mempublikasikan keberadaan OPM yang eksis di Papua. Idi, waktu itu nggak ada Twitter ya, nggak ada Instagram, jadi minta dieksisin. Dan di waktu itu mereka pun meminta Komite Palang Merah Internasional atau ICRC sebagai fasilitator dan negosiator ya. Kelly menolak tuh ada campur tangan pihak lain, apalagi TNI yang saat itu masih bernama ABRI. Selain itu sobat, para pemberontak Papua itu juga meminta ICRC untuk mengirimkan logistik berupa makanan dan obat-obatan. Yang lebih gila lagi nih, Kelly katanya juga mendesak ICRC untuk mengirim sejumlah senjata kepada OPM. Manja bener nih, minta dikirim-kirimin terus. Nah, saat menerima laporan dari ICRC bahwa OPM itu meminta senjata, maka itulah yang akhirnya menjadi poin yang memungkinkan pasukan TNI untuk bergerak. ICRC pun akhirnya meminta TNI nih sobat, dalam hal ini Kopassus ya, untuk mengambil alih statusnya sebagai fasilitator dan juga negosiator. Sehingga pada saat mereka meminta senjata api ya, udah jelas di sana. Jadi titik terang bahwa militer boleh tuh langsung cus untuk menyelesaikan operasi militer tersebut. Kelar udah. Ya udah gitu aja dulu untuk informasi kabar NKRI kali ini. Tentunya jangan lupa untuk subscribe dan share informasinya ya, supaya yang lain juga bisa tahu dong informasi militer yang kamu tahu. Oke deh, kabar NKRI pamit dulu. Bye-bye, sampai jumpa.